Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tahara Nurfalah. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Makna sistem hukum. Sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang mempunyai subsistem hukum yang masing-masing subsistemnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hukum menurut tokoh. Menurut Plato, hukum adalah peraturan yang disusun dengan baik dan teratur dan juga bersifat mengikat. Sedangkan hukum menurut John Austin adalah peraturan yang diadakan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang ada di atasnya. Maksud dari makhluk berakal yang ada di atasnya yaitu pemerintah atau pejabat yang sedang menjabat di kala itu yang memberikan kita aturan atau hukum yang harus wajib kita turuti dan taati. Lalu hukum disebut pagar. Mengapa disebut pagar? Karena hukum membatasi kita untuk tidak melakukan hal-hal menyimpang. Contoh hal menyimpang yaitu mencuri, mencopet, membegal, hal-hal yang bisa merugikan hak orang lain. Lalu tujuan hukum menurut Aristoteles. Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mencapai manfaat tertentu. Klasifikasi hukum. Hukum berdasarkan sumbernya, berdasarkan undang-undang, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan traktat, berdasarkan jurisprudensi. Yang kedua, hukum berdasarkan tempat berlakunya, hukum nasional, hukum internasional, dan hukum gereja. 3. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Yang keempat, hukum berdasarkan waktu berlakunya, hukum positif, hukum negatif, dan hukum alam. 5. Berdasarkan mempertahankannya, hukum material dan hukum formal. 6. Hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa dan juga hukum yang mengatur. Yang ketujuh, hukum berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. 8. Hukum berdasarkan isinya, hukum publik dan hukum privat. Nah, sekarang klasifikasi peradilan di Indonesia. Perangkat lembaga peradilan: pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan juga Mahkamah Konstitusi. Tata hukum. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi negara tersebut, sehingga tata hukum suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat tercapai ketertiban. Tata hukum Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang terakhir adalah tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan lembaga peradilan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota, pengadilan tingkat kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi, dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Nah, itu dia penjelasan bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.